Kemudian di diri manusia itu harus ada roja dan khauf. Roja itu harapan kepada Allah. Khauf itu rasa takut kepada Allah. Ghafur. Khauf, kita pun harus ada khauf. Harus ada rasa takut kepada Allah. Kalau ketika kita ngelanggar, bahwa azab Allah itu kapanpun akan terjadi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jakatorik 165. Pada kesempatan ini Jakatorik mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang masih setia dengan Jakatorik 165 dengan konten-konten dakwahnya. Jangan lupa tonton terus dan subscribe, like and comment, dan selalu tonton channel Jakatorik untuk konten-konten yang bermanfaat. Dalam kehidupan manusia itu turun naik ya, keimanannya ya, jadi yazid wa yanqus, kadang tambah kadang berkurang. Kemudian di diri manusia itu harus ada roja dan khauf. Roja itu harapan kepada Allah. Khauf itu rasa takut kepada Allah. Roja itu harapan kepada Allah bahwa Allah itu Maha Pengampun, Ghafur. Khauf, kita pun harus ada khauf, harus ada rasa takut kepada Allah. Kalau ketika kita ngelanggar, bahwa azab Allah itu kapanpun akan terjadi. Nah, pada kesempatan ini jamaah Jakatorik dimanapun berada, ada suatu kisah di dalam kitab hadis Bukhari maupun Muslim, itu menceritakan tentang seorang kisah orang yang membunuh 99 orang. Ini orang luar biasa. Membunuh satu orang aja sama aja membunuh manusia, apalagi 99. Tapi itulah bahwa yang dikatakan oleh Jakatorik tadi, bahwa kita harus punya khauf dan roja, atau roja dan khauf dalam kehidupan ini. Kalau bahasa kerennya ada kalanya optimis, ada kalanya pesimis. Tapi orang yang membunuh 99 ini ya, diceritakan oleh Rasulullah dan disadurkan di hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim, bahwa orang ini timbul rasa khaufnya dalam hati, rasa takut kepada Allah. Ketika membunuh satu mungkin dia belum rasa takut, membunuh kedua belum rasa takut, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya sampai 99 timbullah rasa ruhaninya, rasa takut di hatinya, takut diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti titik nadir seseorang, dia pengen taubat, saudara. Dia sudah tidak malu lagi, 99 dia sudah bunuh. Tapi ada rasa khauf.
yang mengeliputi dirinya, wahai jamaah Jakatolik 165 dimanapun berada. Setiap detik dia timbul rasa takut. Setiap jam, setiap waktu dia timbul rasa takut bahwa dia sudah melakukan dosa. Yang kebayang dosanya. Akhirnya kegelisahan orang tersebut, seorang pembunuh tadi, akhirnya mencarilah teman untuk menanyakan kepada temannya, mendatangi temannya, ada nggak orang yang alim yang bisa menunjukkan kepadaku tentang aku pengen bertobat. Akhirnya teman tadi menunjukkan, ada. Di mana? Di sana. Akhirnya diantarkan. Diantarkanlah kepada orang alim. Kemudian orang alim tadi ditanya oleh pembunuh tadi, wahai orang alim, wahai orang yang lebih tahu tentang hukum. Ini orang pembunuh tadi di depan orang alim tadi mengaku bahwa dirinya seorang pembunuh, membunuh seseorang 99. Ini orang pembunuh tadi pengen tobat. Adakah kesempatan tobat buatku, kata orang pembunuh tadi, untuk melakukan tobat nasuha bahasa kita, untuk melakukan pengesalan. Karena ini benar-benar orang pengen tobat gitu. Dorongan rohaninya tentu, yaitu rasa takutnya timbul. Orang alim tadi ditanya, tapi ternyata orang alim tadi jawabannya tidak bijak. Apa orang alim tersebut ditanyakan? Wahai pembunuh, engkau sudah membunuh 99. Kau tidak punya lagi, pintu tobatmu tertutup. Akhirnya si pembunuh tadi itu naik pital, marah. Karena orang tadi sudah gelisah hatinya, rasa takut dengan dosanya. Kemudian diberikan penjelasan terang orang alim tadi itu. Begitu. Akhirnya apa? Jawaban orang bodoh. Kalau begitu, saya sekalian aja melakukan dosa. Kalau gitu Tuhan akan saya bunuh. Akhirnya nggak cerita dibunuh jadi 100. Jadi 100 dibunuh. Genap 100, Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Jamaah Jakatolik 165 dimanapun berada. Kita lanjut kisah ini. Ketika orang si pembunuh tadi 99 sudah keinginan pengen tobat, tiba-tiba jawabannya tidak memuaskan. Akhirnya dibunuhlah si alim tadi. Orang alim tadi. Akhirnya bertanya lagi kepada temannya, mana lagi? Ada nggak seorang alim yang lebih bijak? Akhirnya ditunjukin lagi. Di kampung sana ada. Akhirnya si pembunuh tadi itu jalan menelusuri untuk ketemu orang alim yang bisa menunjukkan. Sesampainya di kampung tersebut, ketemulah dengan orang alim. Dan disitulah singkat cerita, bertanyalah si pembunuh. Assalamualaikum, bahasa. Kemudian dijawab oleh orang alim tersebut. Waalaikumsalam. Dan disitulah si pembunuh tadi mengatakan, Tuan, wahai orang alim, aku ini seorang pembunuh. Aku sudah membunuh 100 orang. Kira-kira ada nggak pintu tobat buatku? Adakah kesempatan tobat itu? Maka jawab orang alim ini bijak sekali. Karena beliau, orang alim yang satu ini, tahu ruhani, tahu mukasyafah, tahu ruhani orang. Bahwa orang ini lagi membutuhkan yang namanya motivasi untuk berubah,
untuk menjadi orang benar. Akhirnya kata orang alim, ada di sana kau harus pergi ke suatu kampung, di mana kampung tersebut itu orang-orang soleh semua beribadah. Akhirnya mendapat jawaban itu, singkat cerita, si pembunuh tadi buru-buru bergegas minta izin untuk pergi ke kampung yang di mana di situ banyak orang-orang soleh. Akhirnya pergilah. Ketika pergi melewati antara kampung jahat, ya, kampung orang yang nggak ibadah dengan kampung yang ibadah, tiba-tiba ajalnya tidak ada, dicabut oleh Ijrail. Masya Allah. Untuk ke kampung tobat selangkah lagi, itu dicabut nyawanya, ajalnya. Akhirnya di situ singkat cerita, berebutlah malaikat azab dengan malaikat rahmat. Makanya malaikat itu akhirnya berselisih. Malaikat azab mengatakan ini orang harus diazab karena dia sudah membunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, entar dulu. Orang ini sudah mau bertobat. Orang ini sudah mau dorongan pengen tobat kepada Allah. Terjadi pertengkaran, akhirnya ada yang menengahi. Ya, malaikat menjadi manusia di tengah. Diukur, ternyata diukur orang ini lebih dekat di kampung orang-orang yang ahli ibadah. Maka disitulah ternyata orang pembunuh yang 100 orang ini, genap 100 orang, ternyata karena dorongan pengen taubat, rasa takut kepada Allah itu mendorongnya. Akhirnya orang tersebut diambil ruhnya oleh malaikatur rahmat. Karena apa? Karena dia sudah benar-benar bertobat. Oleh karena itu, jangan kita pesimis. Jangan putus asa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Bahwa pintu tobat itu selalu terbuka. Selama belum ada digargir, dielak-elakkan kita. Oleh karena itu, kita lakukan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kesalahan kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jamaah Jakatorik yang mungkin pernah melakukan hal yang kelam, melakukan dosa-dosa yang telah berlalu. Kalau kita tobat, kalau kita melakukan pertobatan, insya Allah Allah terima tobat kita. Jangan pesimis, jangan kecil hati. Walaupun kita pernah melanggar hukum Allah, kita tobat insya Allah, dan pasti Allah memberikan tobat kepada kita. Yang penting ada motivasi, di situ ada khauf dan roja. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh Jakatorik 105 dan memberikan semua motivasi untuk kita selalu optimis dalam hidup ini. Tafaul, optimis. Jangan pesimis. Orang pesimis itu tidak akan maju, tapi orang harus optimis. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.